warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Manupan Derajat DRMAG. Yang pertama saya paparkan yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam. Definisi tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu Naqib al-Athos menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup atau philosophy of life. Jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna atau insan kamil menurut Islam. Pemikiran Naqib al-Athos ini tentu saja masih bersifat global dan belum operasional. Definisi tersebut mengendalikan bahwa semua operasional pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. Insan kamil atau manusia sempurna yang diharapkan tersebut hendaknya diberikan indikator-indikator yang dibuat secara lengkap dan diperjenjang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat operasional dan mudah diukur. Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering disebut dengan berbagai istilah yakni bisa tarbiyah, bisa ta'lim, bisa ta'lim, dan bisa riyadhah. Kemudian kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam adalah sebagai sumber utama dan pedoman dasar. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dalam pendidikan Islam, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etika, dan panduan akidah yang menjadi dasar pembentukan karakter dan intelektual manusia. Kemudian, As-Sunnah merupakan penjelasan dan praktik dari Rasulullah SAW terhadap ajaran Al-Quran. As-Sunnah ini bisa melengkapi, memperinci, dan menjelaskan bagaimana Al-Quran diaplikasikan dalam kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan. Nah, keduanya berfungsi sebagai acuan utama dalam membentuk kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam untuk menciptakan individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu. Nah, yang kedua materinya tentang pendidikan Islam dalam perspektif sejarah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan berfokus pada penanaman akhlak, akidah, dan ibadah. Nabi mendirikan lembaga pendidikan pertama seperti Darul Arqam dan Masjid Nabawi sebagai pusat belajar Al-Quran, hukum Islam, dan nilai-nilai kehidupan. Metode pendidikan bersifat praktis dan ideologis sesuai kebutuhan umat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan dikembangkan lebih luas, mencakup sistem pengajaran di masjid-masjid dan majelis ilmu. Khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mendorong pembukuan Al-Quran dan penyebaran ilmu ke berbagai wilayah Islam. Fokus pendidikan tetap pada pembinaan akhlak, kepemimpinan, dan penguasaan ilmu agama dan dunia. Keduanya menekankan integrasi iman, ilmu, dan amal dalam membangun peradaban Islam. Yang ketiga yaitu materinya tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
Yang pertama, pada masa sebelum penjajahan, pendidikan Islam dimulai dengan dakwah para ulama, wali, dan pedagang, terutama melalui pondok pesantren. Pendidikan berpusat pada pembelajaran Al-Quran, fikih, dan akhlak yang diajarkan secara tradisional. Yang kedua, pada masa penjajahan, pendidikan Islam mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang lebih mendukung pendidikan Barat. Namun, pesantren tetap bertahan dan madrasah mulai berkembang sebagai alternatif pendidikan formal untuk mempertahankan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Orde Lama. Pendidikan Islam mulai diakui secara resmi oleh pemerintah. Madrasah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan kurikulum gabungan antara agama dan ilmu umum. Kemudian yang keempat yaitu pada masa Orde Baru. Pendidikan Islam semakin terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan Islam berkembang pesat baik dalam bentuk pesantren maupun madrasah modern. Namun kebijakan pemerintah masih dominan sentralistik. Yang kelima, pada masa reformasi, pendidikan Islam mengalami kebangkitan dengan otonomi daerah. Pondok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam mendapat perhatian lebih dalam meningkatkan mutu dan akses. Kurikulum agama lebih diperkuat seiring meningkatnya kesadaran terhadap. Yang keempat, materinya yaitu tentang metodologi pendidikan Islam, pendekatan tradisional versus pendekatan modern. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, berfokus pada pengajaran teks agama melalui hafalan, ceramah, dan pengajian kitab klasik atau kitab kuning. Guru berperan sebagai pusat ilmu atau otoritatif, dan pembelajaran cenderung satu arah. Umumnya diterapkan di pesantren atau lembaga keagamaan tradisional. Yang kedua yaitu pendekatan modern, menggabungkan ilmu agama dengan metode ilmiah, diskusi, teknologi, dan pendekatan kontekstual, menekankan analisis kritis, relevansi sosial, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu umum. Diterapkan di madrasah modern, sekolah Islam terpadu, dan universitas. Nah, keduanya bertujuan membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak dengan metode sesuai kebutuhan zaman. Integrasi pendekatan tradisional dan modern dalam pendidikan Islam merupakan solusi ideal untuk menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif dan relevan dengan tuntutan zaman. Nah, integrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, penggabungan materi kitab suci dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, yang kedua, bisa menggunakan penggunaan metode pembelajaran yang beragam, menghilangkan batasan antara metode tradisional dan modern. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang beragam, menghilangkan batasan antara metode tradisional dan modern. Yang ketiga, peningkatan peran guru dalam memberikan keteladanan dan mendidik karakter murid, sambil terus mengembangkan keterampilan pengajaran yang modern. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum secara harmonis. Yang kelima yaitu integrasi pendekatan tradisional dan modern
akan menghasilkan sistem pendidikan Islam yang seimbang, berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.